Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi kita di BMP2 Channel, bahas masalah bertanah dan perumahan. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian, sampai saat ini ternyata banyak kasus di mana orang merasa tidak pernah menandatangani akta jual beli, atau dia merasa tidak menjual tanahnya, tapi kemudian sertifikat tanahnya itu bisa beralih ke atas nama orang lain. Bagaimana modusnya? Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ada dua modus yang sering digunakan untuk mengambil alih aset orang lain dengan cara yang tidak benar. Artinya dengan cara, boleh dikata cara merampas lah, karena tidak dikehendaki atau tidak dimaksudkan oleh pemilik sertifikat itu untuk mengalihkan. Mungkin ada modus yang lain, tetapi saya akan menyampaikan dua modus ini saja yang memang saat ini memang sedang ngetren, banyak dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memang ingin menguasai aset orang lain dengan tanpa hak atau dengan tanpa cara yang benar. Boleh dikatakan seperti penipuan. Orang melakukan bisnis itu memerlukan dana, atau mungkin ada orang yang memang dia sedang memerlukan dana untuk dia memodali atau menambah modal bisnisnya, sementara mungkin dia sudah tidak bisa mengajukan ke perbankan disebabkan oleh, kalau dulu namanya BI checking ya, kalau sekarang itu ada SLIK OJK, Sistem Layanan Informasi Keuangan Debitur, yang kalau dia ada kredit macet atau mungkin ada catatan sehingga dia tidak bisa mengajukan pembiayaan atau kredit ke bank karena ada catatan seperti itu. Nah, mereka kemudian mencari pendana-pendana pribadi yang karena adanya kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat sehingga lahirlah kreditur pribadi ini, atau yang secara umum dikenal sebagai bridging. Itu bunganya sangat tinggi, dan juga ini yang perlu menjadi perhatian. Perjanjian kredit atau utang piutang dibuat, tetapi jaminannya mereka membuat PPJB, perjanjian pengikatan jual beli, dan PPJB lunas. Mungkin nilai aset itu misalnya 1 miliar, tetapi di PPJB lunas itu dibuat sesuai dengan yang dipinjam. Yang dipinjam biasanya mereka tuh memberi pinjaman hanya sekitar 30 atau 40% dari nilai jual objek pajak, bukan nilai pasar, tapi NJOP dari aset yang bersangkutan. Karena PPJB-nya lunas, ketika ada masalah dengan pembayaran, mungkin pengembalian utangnya itu tidak tepat pada waktu yang diperjanjikan, sehingga atas dasar PPJB lunas yang ini mungkin tanpa disadari atau diketahui oleh si peminjam yang adalah pemilik aset, di situ ada klausul bahwa calon pembeli yang sebetulnya dia itu adalah kreditur atau adalah orang yang meminjamkan dana, itu diberi kuasa oleh si pemilik tanah untuk menandatangani akta jual beli di hadapan PPAT. Sehingga dengan adanya kuasa itu dan dibuatkan akta jual belinya oleh PPAT, maka berpindahlah aset itu tanpa sepengetahuan si pemilik aset tadi yang dia adalah debitur. Kadang-kadang bukan debiturnya ini tidak bisa mengembalikan pada waktu yang sesuai dengan yang diperjanjikan, tetapi ketika dia sudah mempunyai dana untuk mengembalikan itu, terkadang ini karena memang sudah diniatkan dari awal itu etikat tidak baik, ketika dia akan mengembalikan, orang yang meminjamkan tadi yang kemudian dia menjadi calon pembeli di PPJB itu tidak bisa dihubungi, sampai saat kemudian tiba-tiba rumah mereka itu sudah beralih sertifikatnya, dan juga mereka diminta untuk mengosongkan rumah itu karena semua itu rupanya itu ada di perjanjian yang mereka buat, yang ini tanpa, mungkin karena orang membutuhkan dana sehingga ini tidak diteliti atau dia memang lalai terhadap apa yang dimuat di dalam perjanjian utang piutang atau PPJB itu. Nah, kita lihat bahwa perjanjian pinjam-meminjam atau utang itu jaminannya kan sudah jelas, adalah jaminannya diikat dengan suatu perjanjian kredit dan dengan hak tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kemudian orang melakukan pinjam-meminjam kepada seseorang dan antara mereka berdua juga melakukan perjanjian pengikatan jual beli, seolah-olah ini merupakan perjanjian terpisah, tetapi objeknya itu tetap tanah itu dan subjeknya juga sama. Nah, ini sebenarnya sebetulnya sesuatu yang tidak diperkenankan di dalam hukum jaminan, di dalam undang-undang perdata. Kitab undang-undang perdata itu tidak membolehkan itu seperti itu, karena hukum jaminan itu sudah jelas. Kalau dia sudah tidak bergerak, maka dia menggunakan hak tanggungan, aktenya pun akte pemberian hak tanggungan, dan dia harus didaftarkan di BPN dan nanti akan keluar sertifikat hak tanggungannya. Kalau dia jaminannya berupa dan bergerak, ada juga yang namanya fidusia
ada yang gadai, karena gadai itu tidak melulu emas. Ternyata dia juga menerima jaminan-jaminan lain sepanjang itu bukan jaminan tanah, karena memang gadai untuk pembiayaan dengan jaminan benda yang benda bergerak, yang paling banyak emas ya yang digadaikan. Sekarang barang-barang elektronik, laptop, HP juga bisa digadaikan di pegadaian. Nah demikian, ketika orang yang meminjamkan tidak bisa dihubungi, ketika tiba-tiba pemilik tanah diminta mengosongkan, inilah yang kemudian menjadikan masalah. Mengapa? Karena sebetulnya uang yang diperoleh itu bukan seharga pasar atau bahkan tidak sesuai dengan NJOP tanah yang kemudian beralih itu, ya, yang tanah atau aset tanah rumah yang kemudian beralih. Dan peminjam yang memiliki aset itu juga tidak mempunyai niat untuk mengalihkan hartanya itu, untuk mengalihkan asetnya itu, hanya karena kelalaiannya dan mungkin didesak oleh kebutuhan yang mendesak sehingga dia lengah dan lalai untuk meneliti dan juga memahami apa yang dituangkan di dalam perjanjian-perjanjian itu. Kemudian yang menjadikan kita prihatin ya, ketika orang asetnya itu lepas dengan harga yang sangat tidak sesuai, jauh di bawah harga pasar, bahwa dia di bawah harga NJOP, dan dia juga tidak niat untuk menjual itu, tetapi dengan yang seolah-olah itu adalah legal tetapi terkandung sebenarnya etikat tidak baik, sehingga tanahnya bisa beralih ke orang lain. Nah, kemudian modus kedua yaitu di mana ada orang mungkin mengiklankan rumahnya itu mau dijual, datang lagi yang mengaku calon pembeli, dan dia melakukan nego-nego harga seakan-akan dia ini memang benar-benar pembeli yang sebenarnya. Dan setelah terjadi kesepakatan, pemilik aset itu tadi yang mau menjual, dia diberikan DP yang lumayan ya, sehingga ketika orang yang mengaku calon pembeli itu kemudian meminjam sertifikatnya, katanya untuk dicek di notaris, maka dia berikanlah sertifikat itu. Tidak lama kemudian sertifikat itu dikembalikan kepadanya, katanya dia tidak jadi membeli, tetapi uang yang sudah dibayarkan sebagai uang muka itu pun tidak perlu dikembalikan oleh pemilik aset tadi, karena mungkin seperti itu perjanjiannya, sehingga memang pemilik aset dengan mudah itu memberikan sertifikatnya yang katanya untuk dicek di notaris. Namun apa kemudian yang terjadi? Ternyata dia mendapati bahwa rumahnya itu harus dikosongkan karena itu rumah sudah balik nama, sertifikatnya ke atas nama orang lain. Nah bagaimana dengan sertifikat yang oleh tadi calon pembeli itu dikembalikan? Ternyata yang dikembalikan itu adalah sertifikat palsu. Sertifikat aslinya itu yang diproses. Nah kenapa diproses? Karena biasanya disinilah letak pidananya. Orang yang mengaku mau membeli tadi mungkin ya diduga melakukan identitas palsu dan dokumen-dokumen palsu yang dipersyaratkan seperti identitas, surat nikah, kartu keluarga, dan itu palsu disesuaikan dengan namanya yang ada di sertifikat itu, sehingga ketika dibawa ke notaris atau PPAT diperlihatkan dokumen-dokumen itu, karena memang notaris dia melihat dokumen itu dan sertifikat pun sudah dicek sesuai dengan yang sertifikat aslinya, maka terjadilah pembuatan akte jual beli itu. Itulah yang satu modus yang sering terjadi. Oleh karenanya itu kepada semua pemilik sertifikat, semua pemilik aset, jangan mudah menyerahkan sertifikat atau aset itu pada siapapun dengan dalih apapun. Karena begini kejadian, tidak merasa menandatangani akte jual beli, tidak merasa menjual, tetapi ternyata asetnya bisa beralih kepada orang lain. Apakah itu bisa untuk diurus kembali sehingga aset itu kembali kepadanya? Kemungkinan bisa, tetapi pasti harus dengan perjuangan yang luar biasa, karena harus ada gugatan ke pengadilan dan sebagainya ya. Dan melakukan gugatan itu juga masih tergantung hakimnya nanti memutuskan seperti apa, dan juga harus mengumpulkan semua dokumen-dokumen saksi dan sebagainya. Ya intinya tidak mudah lah itu kalau untuk aset itu bisa kembali kepada yang bersangkutan. Nah, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Hati-hati, jaga aset Anda, jangan mudah tergiur oleh berapapun uang yang diberikan selagi orang yang memberikan uang itu meminjam sertifikat dengan alasan apapun. Demikian, semoga ini bermanfaat. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih terutama kepada yang memberikan subscribe dan like-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.